teman-teman, sebelum kita masuk ke ceritanya, Miranti punya informasi nih mengenai salah satu channel masak yang keren banget. Nama channelnya itu Dapur Wiwi Astin. Nah, channel ini menghadirkan beragam resep-resep masakan yang pastinya enak banget. Jadi, untuk kalian yang mungkin ingin belajar masak dan ingin menyajikan makanan yang spesial untuk keluarga, Miranti saranin untuk nonton channel yang satu ini. Jangan lupa juga ya di subscribe channelnya biar kalian selalu mendapatkan resep-resep menarik dari channel Dapur Wiwi Astin. Untuk linknya udah Miranti tempel ya di kotak deskripsi. Terima kasih. Di sebuah desa yang bernama Arevinski yang letaknya berada di Rusia Barat, hiduplah seorang ibu yang bernama Tatiana dan anak perempuannya yang cantik bernama Nadezhda Bushueva. Mereka hanya tinggal berdua di sebuah rumah kecil yang terbuat dari kayu dan sangat jauh dari kata layak. Kehidupan mereka normal seperti orang-orang pada umumnya. Sang ibu bekerja untuk memenuhi kehidupan dirinya dan sang putri. Begitupun dengan sang anak melakukan aktivitas seperti anak-anak pada umumnya, bersekolah, bermain, dan bersosialisasi dengan orang-orang yang ada di lingkungan mereka. Hingga pada suatu waktu, tepatnya pada saat Nadezhda berusia 16 tahun dan baru saja menamatkan sekolah menengahnya, sang ibu menjadi sangat protektif terhadap dirinya. Nadezhda dilarang untuk keluar rumah guna melakukan berbagai aktivitas yang normal ia lakukan. Ibunya pun melarang Nadezhda untuk melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Bukan hanya itu saja, sang ibu juga melarang Nadezhda bekerja untuk bisa menambah penghasilan dan memenuhi kebutuhan ekonomi mereka yang terbilang sangat pas-pasan. Alasan ibunya melakukan tindakan itu adalah untuk melindunginya dari dunia luar. Nadezhda hidup dalam kondisi menyedihkan selama 26 tahun tanpa berinteraksi dengan dunia luar sedikit pun. Namun, semua itu berakhir baru-baru ini setelah ibunya diketahui menderita sakit parah karena usia lanjut dan tentunya harus mendapatkan perawatan di rumah sakit. Hal itulah yang membuatnya memiliki kesempatan untuk bisa menghirup udara luar. Sejak ibunya pensiun, sang ibu menolak menerima bantuan dari layanan kesejahteraan sosial. Entah apa yang membuat ia menolak hal baik itu. Tapi yang pasti, Tatiana dan putrinya hidup semakin tertutup. Namun, setelah Tatiana jatuh sakit, semua rahasianya terbongkar, membuat orang-orang sekitarnya terkejut. Nadezhda mengatakan, dia dan ibunya tinggal dan berbagi tempat tidur di kamar yang tidak layak huni, penuh dengan tikus dan kucing. Mereka juga hidup dalam kondisi rumah yang sangat kotor, tanpa listrik dan tanpa air bersih. Untuk bertahan hidup, Nadezhda dipaksa makan makanan kucing atau makan kucing yang telah mati, supaya mereka tidak repot-repot untuk membersihkannya. Sungguh hal yang tak masuk akal. Yang menjadi pertanyaan besar lainnya, dari manakah mereka mendapatkan makanan kucing itu? Seperti kita ketahui, harga makanan kucing terbilang lumayan mahal, apalagi bagi mereka yang berpenghasilan rendah. Secara logika, Nadezhda bisa saja mengkonsumsi makanan murah dan layak. Kenapa harus makanan kucing yang tidak sepatutnya dikonsumsi oleh manusia? Apakah ini adalah salah satu bentuk penyiksaan ibunya terhadap Nadezhda? Sungguh di luar nalar.
yang katanya takut anaknya kenapa-napa. Malah sang ibu yang seperti menyiksa anaknya di rumah itu. Nadezhda juga mengaku sejak tahun 2006 dia belum pernah mandi sama sekali. Ketika ditemukan kondisinya sangat mengerikan, kotor dan bau, serta memiliki rambut yang gimbal. Hal ini juga terjadi lantaran di rumahnya tidak ada air untuk bisa membersihkan dirinya. Nadezhda mengatakan pada media lokal di sana, "Hidupku lebih buruk daripada hidup kucing. Kucing memiliki banyak hak, sedang aku tidak bisa hidup seperti yang aku mau. Aku hidup seperti orang mati," ujar Nadezhda. Meski Nadezhda telah mengucapkan itu dan mengungkapkan ingin bekerja dan mempunyai paspor, Nadezhda nampaknya tidak berusaha untuk memperbaiki dirinya. Direktur Dinas Keamanan Sosial Distrik Vasaski menerangkan bahwa Nadezhda tidak bisa dimasukkan ke rehabilitasi. Dia tidak punya gangguan kejiwaan. Dia adalah orang dewasa. Dia hanya merasa nyaman dengan hidupnya sekarang bersama dengan ibunya. Mikeva mengatakan, baik tetangga dan pekerja sosial sudah menawarkan diri untuk membersihkan rumahnya sampai ibunya sembuh. Mereka bahkan sudah muncul di rumahnya dengan kantong plastik dan segala produk pembersih rumah. Tetapi tetap saja, Nadezhda ngotot menolak itu semua. Bisa saja ini terjadi karena Nadezhda sudah sangat terbiasa dan nyaman dengan kehidupannya yang terbilang aneh itu. Salah satu pekerja sosial di sana mengatakan, sangat sulit membantu orang yang dinyatakan sehat berdasarkan dokumen yang berlaku jika mereka tidak mau mengubah gaya hidupnya. Apa boleh buat? Mereka tidak bisa melakukan apapun. Vasily juga mengatakan, Nadezhda sendiri datang ke kantornya dan mereka mengira bahwa Nadezhda saat itu tengah sakit mental. Tapi ternyata tidak. Mereka melihat Nadezhda dalam kondisi mental yang normal. Saat itu tidak jelas bagaimana kondisi Tatiana sang ibu, tetapi ada informasi bahwa dia mengalami stroke. Sementara Nadezhda khawatir dengan ibunya. Dia juga tidak tahu bagaimana cara untuk berinteraksi dengan dunia luar. Dia bingung karena sudah terlalu lama dikurung di dalam rumahnya sendiri. Demikianlah kisah nyata yang dapat Miranti sampaikan untuk edisi kali ini. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari apa yang terjadi di sekitar kita, termasuk dengan peristiwa ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya.